Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara seiman sekeyakinan. Frank Bruni, seorang jurnalis Amerika, pernah mengatakan, internet tak hanya membuat kita semua lebih pintar, namun internet juga membuat kita lebih bodoh. Sebab internet bukan hanya menjadi jembatan bagi orang yang lugu, namun internet juga menjadi magnet bagi orang penasaran. Bahkan internet dapat mengubah semua orang menjadi ahli secara instan. Anda punya gelar? Well, ada di Google search. Nah, saya sudah mencari di Google. Hadirin, berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita refleksikan dalam hal ini. Internet memiliki dua sisi. Di satu sisi membawa dampak positif, namun akibat negatifnya tak kalah mengkhawatirkan. Alhasil, semua kegiatan dan berita lebih cepat merampas secara mudah. Tukang beca kini dipanggil dengan WA. Tukang beton kini dipanggil dengan video. Beli nasi padang pun ordernya lewat ojol. Bahkan hadirin, dengan adanya wabah corona yang menggemparkan dunia termasuk Indonesia saat ini, physical distancing, jaga jarak, stay at home, di rumah aja, work from home, bekerja dari rumah, and you normal, pola hidup baru dijadikan salah satu penanggulangan virus ini. Kemudahan mengakses media sosial menjadikan manusia memiliki kemudahan untuk mengakses kemudahan tersebut, mengakibatkan banjirnya informasi di segala lini. Jika tidak dibarengi dengan semangat literasi dan etika komunikasi, maka carut marutlah yang terjadi. Lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah tuntunan Al-Quran di media sosial? Berangkat dari permasalahan tersebut, tergugahlah hati kami untuk membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Komunikasi di Media Sosial. Landasan surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq in ja'akum
datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang membuat kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Beloved sisters and brothers, sebagaimana sebabun nuzul ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, Alqamah bin Najlah dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utsbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Rasul hampir terprovokasi melakukan destruksi hingga turun teguran, "Ilja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Jika datang seorang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Menurut Jawad Mughniah dalam At-Tafsirul Mubin, ayat ini menunjukkan dengan jelas haramnya mengambil berita dari orang fasik tanpa melakukan tabayun atau klarifikasi kebenarannya. Pengambilan berita dari orang fasik dikhawatirkan akan membahayakan bagi orang lain. Dalam istilah usul fiqh, ayat ini juga menjelaskan larangan untuk mengikuti tata cara orang fasik. Makna tabayyun juga dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam buku terbarunya Kosakata Keagamaan, Makna dan Penggunaannya yang diterbitkan pada bulan Februari tahun 2020, halaman 461, yang menjelaskan bahwa kata tabayyun terambil dari kata tabayyana, yatabayyanu, tabayyunan, yang memiliki makna kejauhan sesuatu dan keterbukaannya. Dengan kata lain, tabayyun adalah usaha untuk mengetahui sesuatu yang tidak jelas, atau biasa kita kenal dengan istilah check and recheck. Dengan kata lain, ayat ini mengisyaratkan kepada saya, saudara, dan kita semua agar di era globalisasi informasi dan di era informasi global ini kita dapat melakukan filterisasi terhadap informasi yang masuk ke rumah kita melalui jari kita masing-masing, sehingga kita akan menyampaikan pesan dengan jujur, bukan pernyataan lantur. Pesan yang disampaikan dengan bukti dan fakta, bukan opini yang tak berdata, lalu disampaikan dengan tulus, bukan nafus. Betul hadirin? Bahkan hadirin, sikap kita harus laksana ikan yang hidup di laut. Airnya asin, tapi ikan tak pernah asin. Artinya kita tidak mudah tergeser dan tergusur oleh tayangan-tayangan dan info-info di media sosial yang belum tentu kebenarannya, atau biasa kita kenal dengan istilah hoax. Untuk menghadapi serangan media sosial tersebut, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf
faulaika humul muflihun. Faulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Syarihil tercinta, berkenaan dengan ayat tersebut, Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Sufwatut Tafasir jilid 1 halaman 221 menjelaskan berkenaan dengan ayat tersebut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan ucapannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dengan hati itu adalah cerminan iman yang lemah. Hadirin, berdasarkan arus sosial pada tahun 2020 ada 175,4 juta jiwa pengguna internet di Indonesia. Dengan total populasi Indonesia ada 272,1 juta jiwa. Ada 160 juta jiwa pengguna aktif media sosial dengan total durasi penggunaan 3 jam 46 menit per hari. Hal inilah hadirin yang mengakibatkan Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam pertumbuhan bermedia sosial setelah Cina dan India. Sisi positif media sosial mengakibatkan manusia memiliki akses kemudahan dan percepatan dalam berkomunikasi. Namun di sisi yang lain, akibat negatifnya tak dapat dihindarkan. Kita dapat lihat fenomena saat ini. Berita hoax merajalela, caci maki menjadi sajian utama. Bahkan saling menjatuhkan sesama anak bangsa sangat transparan dan vulgar dipertontonkan di berbagai media. Hadirin, hal inilah yang mengakibatkan kita semua tercengang. Hadirin, dengan adanya hal ini membuat kita semua kebingungan. Bahkan hadirin, dengan adanya fenomena tersebut, reaksi pemerintah memaksa untuk mengeluarkan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang mengalihkan sebuah pepatah dari mulutmu harimaumu menjadi jarimu harimaumu. Inilah hadirin yang pada akhirnya membuat beberapa orang berurusan dengan pihak terkait. Sebagai muslim, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwa man kana
riwayat Bukhari dan Muslim. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara seiman sekeyakinan. Dari uraian tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebagai orang yang beriman kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan bahasa yang baik dan santun, serta kita harus tetap bertabayun terhadap setiap informasi yang kita terima sebagai sarana dan etika komunikasi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Hadirin, mari kita ramaikan media sosial dengan pesan-pesan dan postingan kebaikan. Saatnya bangsa ini maju di tangan anak negeri yang cerdas dan berdikari, berintegritas dengan semangat tinggi, yang berkualitas, penuh kreativitas dan inovasi. Generasi Rabbani yang beriman kepada Ilahi Rabbi dan berakhlak Qur'ani. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baru tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, bijaklah berkomunikasi agar mendapat ridho ilahi. Salamullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Akhirul kalam, sampai di sini kami menyapa yang benar hanya Allah semata. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.